ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi hari ini, Allah masih memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu berupa nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita dan juga bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya dan amalan sunnah yang lainnya. Dan alhamdulillah, ya, pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita dengan saudara kita, yaitu Ustaz Muhammad Husain Al-Qaus. Beliau datang dari Palestina, ya, dan beliau sekarang sedang proses pendidikan S3-nya di Malaysia, di Universitas Islam Antarabangsa Malaysia, dan program jurusan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga beliau memiliki 2 sanad qiraat riwayat Imam Hafiz dan Syu'bah dari Imam Asim. Juga beliau mempunyai sanad kitab hadis yaitu Riyadhus Shalihin, dan juga beliau salah satu imam khatib di Kementerian Wakaf Palestina. Alhamdulillah, sekarang beliau sudah mendapat kita. Insyaallah nanti kita akan mendengarkan tausiah beliau dan insyaallah akan diperjuangkan oleh anak sendiri. Kemudian salawat dan salam kita haturkan dan akan kepada alam kepada umat manusia dan juga Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan setelah kita mendapatkan syafaatnya dan juga kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga. Amin. Terima sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempersingkat waktu. Kita persilakan kepada beliau. Saya Muhammad Husain Al-Qaus. Akhirnya pada tempat syukur. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة المؤمنون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن شاء الله في دقائق معدودة لا نطيل فيها عليكم نأخذ منها الفائدة والموعظة إن شاء الله. Setelah salam dan tahmid serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW, insyaallah pada kesempatan kali ini ya, yang tidak waktunya kurang, pada kesempatan kali ini insyaallah ya, kita akan berbicara tentang faedah, atau kita akan memberikan nasihat insyaallah di kesempatan kali ini tentang beberapa hal terkait bulan Ramadan ataupun yang lain insyaallah. ونحن قبل أيام قليلة كنا ننتظر شهر رمضان، واليوم نحن في 18 من رمضان، يعني قد انتهى حوالي الثلثين من شهر رمضان المبارك. هل شعرنا بها؟ هل شعرنا بهذا الوقت الكبير 20 يوما من رمضان تنقضي بلمح البصر؟ Coba yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hari yang lalu kita menunggu datangnya bulan Ramadan dan tidak terasa dengan berjalannya waktu kita sekarang sudah memasuki 18 Ramadan, dan juga kita sudah melewati 2/3 daripada bulan Ramadan, dan ini adalah sesuatu hal yang kita tidak merasakan dengan baik, ya, yang mana waktu begitu cepat berjalan dan kita masih menyisakan beberapa hari ke depan dan kita gunakan untuk ibadah dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فلذلك أيها الكرام، هذا رمضان هو موسم من مواسم الله سبحانه وتعالى. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. ورمضان نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تتعرض لها فقد خسرت خسرانا مبينا. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan bulan Ramadan ini ya di antara bulan-bulan yang lainnya, dan Allah juga jadikan bulan Ramadan ini bulan yang berlipat pahalanya ketika orang-orang beramal, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala
menjadikan pahala puasa ini ya hanya Allah yang memberikan pahalanya, tidak ditentukan batasannya. Dan barang siapa yang melewati atau menyanyiakan bulan Ramadan ini, maka dia sungguh ya orang yang mendapatkan kerugian yang sangat besar. ثم أيها الكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ يعني خاب وخسر خسرانا مبينا قالوا من يا رسول الله قال من أدرك رمضان ولم يغفر له. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan ini, dan beliau berkata, sungguh suatu kerugian yang amat besar ya, bagi seorang muslim. Terus para sahabat bertanya, kerugian apa wahai Rasulullah? Yaitu ketika seseorang dipertemukan dengan bulan Ramadan atau bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia sungguh mendapatkan kerugian yang amat besar. ونحن في هذه الأيام المباركة لم يتبقى لنا إلا القليل، فواجب علينا أن نجد ونجتهد وأن نكافح قليلا في العبادة، أن نكافح قليلا في الطاعة، أن نجتهد قليلا في قيام الليل. Dan kita di bulan Ramadan ini ya, tidak terasa bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi ke depan, yang mana di bulan Ramadan ini yang di waktu yang tersisa kita harus bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah dan meningkatkan ketakwaan kita di sisa bulan Ramadan ini dengan sedikit berkorban, sedikit berlelah, sedikit meninggalkan istirahat kita ketika malam, karena akhir-akhir Ramadan ini sungguh banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وأن نجتهد أيضا في قراءة القرآن. شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dan di bulan Ramadan ini ya Allah Subhanahu wa taala khususkan bulan Ramadan ini dengan bulan Al-Qur'an, maka kita sebagai seorang muslim ya wajib bersungguh-sungguh untuk menjalankan, yaitu untuk membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya serta mempelajarinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. وفي رمضان أيضا نستغل هذه الأيام بالاستغفار، بالأذكار، بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، بالتكبير. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Dan di bulan Ramadan ini juga kita harus banyak membaca zikir, baik tahlil, tahmid ataupun takbir, karena amal-amal soleh yang kita lakukan itu menjadi amal-amal soleh yang kita lakukan ya insya Allah itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. فإذا لم يجتهد الإنسان في رمضان في العبادة فمتى سيجتهد؟ Dan jika seseorang di bulan Ramadan ini tidak bersungguh-sungguh ya dalam berusaha untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, terus apa yang ia lakukan? وعلينا أيضا أن نجتهد في هذه الأيام، خصوصا الأيام المقبلة التي سيقبل علينا العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل 10 ليال في الدنيا. Dan kita juga harus bersungguh-sungguh di akhir-akhir Ramadan ini, khususnya di 10 terakhir Ramadan, karena di 10 terakhir Ramadan tersebut terdapat satu hari atau satu malam yang lebih baik daripada hari-hari yang ada di dunia ini. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وقال ولا زمن النوم يا عائشة. Dan Rasulullah SAW ketika datang 10 hari di akhir Ramadan, beliau mengencangkan sabuknya dan membangunkan istri-istrinya untuk qiyamul lail.
yang mana beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka sedikitlah tidur ketika akhir-akhir malam Ramadan dan hidupkan malam-malamnya dengan ibadah. ولا زمن النوم يعني الآن وقت القيام وقت الطاعة وقت الاجتهاد. وكان بعض الصحابة وبعض التابعين يقوم طوال الليل حتى يختم القرآن الكريم في ليلة واحدة. Yaitu tinggalkan tidur ketika 10 akhir dari Ramadan malam-malamnya, karena malam-malam 10 akhir Ramadan itu adalah malam-malam untuk ibadah, untuk menjalankan sholat malam, untuk membaca Al-Quran dan amal-amal ibadah lainnya. Dan para sahabat serta tabi'in, dia menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan sampai dia menghatamkan Quran. هذا حال النبي وحال صحابة النبي وحال التابعين، فماذا أنتم فاعلون في آخر أيام شهر رمضان؟ Dan itu tadi adalah keadaan Rasulullah SAW yang sangat memperhatikan dan bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Begitu juga para sahabat dan tabi'in. Terus kita sebagai umatnya, sebagai kaum muslimin, apa yang akan kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan? وأخيرا في شهر رمضان لا ننسى أهلنا المستضعفين من المسلمين، ولا ننسى أهلنا هناك في بيت المقدس في فلسطين، لا ننساهم من دعواتنا، لا ننساهم من صلواتنا. أولئك الذين قدموا أرواحهم ودماءهم وأموالهم فداء لمصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dalam keadaan lemah, khususnya mereka yang ada di Palestina dan saudara-saudara kita yang sampai saat ini senantiasa berjaga mengorbankan jiwanya, raganya serta hartanya bahkan nyawanya untuk mempertahankan keadaan Masjidil Aqsa, yang mana kita ketahui Masjidil Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, dan saudara-saudara kita di sana mereka berada di garis terdepan untuk mempertahankan Masjidil Aqsa dari serangan rombongan dari penjajah Zionis Israel. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما اجتمعنا اليوم في هذا المسجد أن نجتمع هناك في المسجد الأقصى، وأن نصلي في المسجد الأقصى، وأن نقيم الليل في المسجid الأقصى. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, ya mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul bersama di Masjidil Aqsa, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran dan menjalankan amal-amal ibadah lainnya di sana, insyaallah. بارك الله لي ولكم وجزاكم الله كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan tausiah singkat dari beliau Syekh Muhammad Husain Al-Awwad beberapa terkait tentang keutamaan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan yang tersisa ini kita bisa memaksimalkan, kita bisa bersungguh-sungguh dan kita bisa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menyaksikan sedikit tentang keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina melalui video yang ada di depan ini, ya, agar kita tahu bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di sana, ya, yang mana mereka hidupnya sangat tertekan dan sangat memprihatinkan karena mereka sampai saat ini masih dalam tekanan penjajah Israel. Ya, silakan.
Nah, ini adalah kota Gaza, ya, yang mana listrik hidup hanya 4 sampai 8 jam supaya kita. Kemudian mereka orang Israel melarang pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah warga Palestina yang masuk atau yang dikuasai oleh Israel. Dan ini warga Israel ya, yang menyerobot atau merebut atau mengambil tanah milik warga Palestina. Tidak adalah warga Palestina yang menghancurkan rumahnya sendiri, ya. Karena di sana pajak itu sangat tinggi, pajak bangunan yang mustahil dibayar oleh warga Palestina. Kalau tidak bisa disuruh menghancurkan. Nah, ini adalah tembok, ya, yang membatasi antara wilayah yang dikuasai oleh Israel dan pemukiman warga Palestina. Jadi keadaan Masjidil Aqsa yang hampir setiap tahun itu mengalami penyerangan dan penistaan dari penjajah Israel. Dan baru kemarin sekitar 4 hari yang lalu, ya, saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa yang sedang sholat itu diserbu oleh tentara Israel, ya, dan beberapa di antara mereka ditahan. Dan ini ya saudara-saudara kita yang tadi bisa sebutkan, mereka adalah orang-orang yang berjaga-jaga di Masjidil Aqsa. Ya, karena kalau Masjidil Aqsa kosong dari kaum muslimin, maka Israel itu dengan mudahnya memasukinya dan mengakuisisi. Ya, apalagi kemarin menjelang pasca hari perayaan mereka, ya, mereka itu ada ritual pengorbanan, ya, mau nyembelih hewan kurban. Nah, mereka sampai saat ini alhamdulillah ya belum bisa masuk ke Masjidil Aqsa untuk melakukan kurban. Dan mereka makan kurbannya, ritual kurban itu di dinding Masjidil Aqsa atau dinding buruk, ya, atau disebut dengan dinding ratapan. Kalau mereka bisa itu, maka otomatis ya secara tidak langsung Masjidil Aqsa itu diakui oleh mereka. Alhamdulillah saudara-saudara kita masih ada yang di sana. Waktu mungkin yang video penyerahan. Nah, ini adalah 4 hari yang lalu, ya, kurang lebih ya, saudara-saudara kita yang sedang itikaf di Masjidil Aqsa. Jadi menjelang kemarin kan ada libur hari Paskah, ya, itu adalah hari raya mereka. Kalau mereka bisa berkorban di dinding ratapan mereka atau di dinding buruk, ya, mereka akan mendapatkan hadiah dari pemerintah sekian ribu shekel. Dan alhamdulillah sampai saat ini saudara-saudara kita melarang, karena Masjidil Aqsa adalah ya masjidnya kaum muslimin, tempat ibadahnya kaum muslimin, bukan tempat ibadah orang-orang Yahudi. Nah, ini ya, mereka ditembaki gas air mata dan senjata api atau granat kejut. Dan ini setiap tahun, ini kerusakan yang dialami Masjidil Aqsa akibat serangan Israel. Nah, ini saudara-saudara kita yang sholat di sana yang sedang itikaf, ya, ditahan oleh Israel. Dan ada beberapa masyayikh yang safari dakwah ke Indonesia tahun ini, ya, atau dalam waktu ini, waktu bisa mengalami sekali, beliau pernah dipenjara 15 tahun oleh Israel karena membela Masjidil Aqsa. Ya, ketika beliau masih muda, beliau membela Masjidil Aqsa dari serangan-serangan Israel, apalagi dari penistaan Israel. Beliau ditangkap dan ditahan 15 tahun. Ya, dia dipenjara seumur hidup dan bisa keluarnya karena tukar kawanan. Ya, ketika Israel menyerang menyerang kota Gaza, beberapa tentara Israel itu ditahan oleh warga Gaza, kemudian ditukar. Ya, warga Palestina yang ditahan oleh Israel itu ditukar dengan negara Israel. Sama sekali yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keadaan saudara-saudara kita yang di sana. Ya. Insya Allah di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Ya. Karena Masjidil Aqsa ini adalah ya, bagian dari akidah kita. Ya, kita tidak bisa meninggalkan begitu saja dan juga tidak bisa melupakan. Ya. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran, ya, dalam surah apa? Ya, kita sering memperingati, ya, kita sering memperingati peristiwa tersebut, peristiwa Isra dan Mi'raj.
Ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ya Nabi Muhammad ya diisrakan Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau dijalankan ya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ya, kita sering memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Tapi dalam perkara Masjidil Aqsa ini kita jarang membahas secara detail. Ya, yang kita bahas dalam peristiwa Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad, kemudian ketika terima wahyu dan perjalanan dari Mi'rajnya Nabi Muhammad itu melihat apa saja, itu yang sering kita dengar. Ya, tapi kenapa ya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu, baru menuju Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu sholat? Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram langsung menuju langit ketujuh? Ya, untuk mendapatkan perintah sholat. Kenapa? Nah, ini kita sebagai ya kaum muslimin kita harus bertanya apa hikmah di balik itu? Ya, apa rahasianya? Ternyata yaitu tadi ya para ulama mengatakan dari ayat ini ya dalam surah Al-Isra ayat 1 ya yang berbunyi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya. Maksudnya Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah ini menandakan bahwasanya Masjidil Aqsa ini tidak bisa dipisahkan dari kaum muslimin. Ya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita ya bahwasanya kedudukan Masjidil Aqsa dengan kedudukan Masjidil Aqsa itu sama seperti kedudukan ya atau kemuliaannya sama seperti kemuliaan Masjidil Haram karena disejajarkan di sini. Ini menandakan ya bahwa Masjidil Aqsa ini adalah bagian dari akidah kita. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ya itu adalah peristiwa keimanan. Ya, karena pada zaman dulu ketika Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj mengumpulkan kaum Quraisy, itu sebagian mereka, kebanyakan mereka tidak mengimani peristiwa tersebut. Hanya sedikit dari orang-orang Quraisy, diantaranya ya Abu Bakar As-Siddiq yang langsung mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Ini yang pertama, ya ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah bagian dari keimanan kita dan kita wajib membelanya. Kemudian ya dalil selanjutnya adalah ya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan la tusyaddu ar-rihalu ila thalathati masajid. Ya, janganlah kalian itu melakukan suatu perjalanan dengan tujuan untuk ibadah kecuali ketiga masjid ini. Ya. Masjid apa saja? Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah ini ya dengan dalil ini ya dan ini sahih riwayatnya ya. Dengan dalil Al-Quran yang tadi Allah menggandakan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, benar Rasulullah menyebutkan tiga masjid ini, ya ini sudah cukup bagi kita ya kaum muslimin untuk mengimani bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah bagian dari akidah kita ya. Dan kita ketahui juga bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah ya selain disurgakan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj, dan dari sinilah ya Rasulullah itu dinaikkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat. Jadi tempat atau tanah tempat Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, dan juga ya Al-Qud ini adalah tanah hijrahnya para nabi dan rasul. Jadi sebelum Nabi Muhammad diisrakan ke Al-Aqsa ya itu ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang dihijrahkan ke sana, disuruh hijrah ke Palestina atau ke Al-Qud. Ya antaranya Nabi Musa ya, ketika dikejar-kejar oleh tentaranya Fir'aun, kemudian Nabi Lut ketika kaumnya dibinasakan ya, kemudian beberapa nabi yang bolak-balik Masjidil Al-Aqsa, kemudian ke Mekah seperti Nabi Ibrahim ya, dan banyak nabi-nabi yang lain. Dan yang terakhir Nabi kita ya ketika terjadi peristiwa Amul Husain, yaitu peristiwa yang mana pada tahun tersebut Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat luar biasa karena ditinggal mati oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha, kemudian pamannya Abu Thalib, dan ketika dakwah ke Taif ya beliau dilempari oleh penduduk Taif, ditolak dakwahnya. Sama sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dari dua dalil itu ya saya tekankan lagi bahwasanya Al-Aqsa ini adalah bagian dari akidah kita. Kita tidak bisa meninggalkan begitu saja. Ya. Dan juga Al-Aqsa ini adalah tanah para nabi dan rasul. Sama sekali dengan Allah. Ya. Nah inilah ya ini keadaan atau gambaran Masjidil Aqsa. Sama sekali dengan Allah. Dari gambar ini ya kira-kira mana Masjidil Aqsa? Apakah yang dua mas atau yang lingkaran merah ini? Atau keseluruhan? Keseluruhan. Ya. Ya jadi Masjidil Aqsa ini adalah keseluruhan. Nah ini garis merah ya yang luasnya kurang lebih 14,4 hektar. Nah ini adalah
keseluruhannya Masjidil Aqsa. Kita sholat dimanapun di sini, ya selama masih di benteng ini adalah masuk dalam Masjidil Aqsa. Dan pahalanya ya sangat luar biasa. Sebelum itu saya akan jelaskan tentang, nah ini dinding buruk ini, ya, atau dinding ratapan yang menurut orang-orang Yahudi. Nah mereka di sini nih, orang-orang Yahudi itu melakukan ritual ibadahnya, ya di dinding buruk ini, ya, atau disebut dengan dinding ratapan. Ini di sini nih. Ya. Jadi mereka setiap menjelang Paskah, dan mereka itu berusaha membawa korbannya, ya, untuk disembelih di sini di dinding ratapan ini, dikorbankan di situ. Ya, tapi alhamdulillah, ya, saudara-saudara kita yang di sana, yang berjaga di Masjidil Aqsa itu bisa menahan mereka, dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada yang orang-orang Yahudi yang bisa memasukkan hewan kurbannya dan memotong di situ, ya, untuk berkorban di situ. Karena Masjidil Aqsa ini punya kita, ya. Mereka mengaku-ngaku bahwasanya Masjidil Aqsa itu tempat ibadah mereka, ya, dengan dalil sejarahnya dulu dan seterusnya, ya. Yang mana di sini dulu dibangun tepuhnya mereka dan seterusnya, ya. Tetapi kita yakin ini adalah, ya, ini adalah punya kita, karena Masjidil Aqsa, ya, itu yang bangun satu orang, sama dengan, ya, orangnya sama seperti yang membangun Masjidil Haram atau Ka'bah. Ya. Siapa kira-kira Nabi siapa? Ismail. Itu Nabi Ibrahim. Ibrahim dan Ismail. Terus yang membangun Masjidil Aqsa? Nabi Sulaiman. Ya. Kalau Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran itu wa idharfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dia hanya meninggikan bangunan, artinya menaikkan, berarti pondasinya sudah ada. Ya. Benar, Nabi Sulaiman itu membangun, bukan meletakkan pondasi. Yang meletakkan pondasi ya Masjidil Haram, Ka'bah, ya, dan Masjidil Aqsa ini adalah satu orang, itu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ini adalah Nabi Adam alaihissalam yang meletakkan pondasinya. Kemudian datang Nabi Ibrahim meninggikan bangunannya seperti yang kita lihat sekarang, ya. Dan begitu juga Masjidil Aqsa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah, ya, keutamaan Masjidil Aqsa. Kemudian ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, Nabi kita Muhammad SAW itu melaksanakan sholat berjamaah di sini, yang mana beliau menjadi imam, ya, untuk seluruh para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai, ya, Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau ditunjuk oleh malaikat Jibril untuk menjadi imamnya para nabi dan rasul. Dan kita ketahui, ya, jumlah nabi dan rasul itu banyak sekali. Ya, para ulama mengatakan, dan terjadi perselisihan di situ, ada yang mengatakan sekitar 250.000 para nabi dan rasul, dan masih banyak, ya, tapi yang makruf 250 ribuan sekian. Dan yang wajib kita ketahui kan hanya 20, tapi jumlah nabi dan rasul itu banyak. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj peristiwa itu, ya, beliau di sini ditunjuk jadi imam. Ya, ini menandakan bahwasanya Masjidil Aqsa itu adalah punya kita, bukan punya orang-orang Yahudi. Ya, ini sudah cukup bagi kita. Ya, masa kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tadi kita menyaksikan video saudara-saudara kita yang berjuang di sana, yang mempertahankan Masjidil Aqsa. Mereka hidup, ya, itu terutama dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, dari bantuan kaum muslimin yang ada di dunia ini, khususnya warga Indonesia. Ya, alhamdulillah kita di sana sudah menghadiahkan kepada mereka, warga Palestina, rumah sakit yang kita namai Rumah Sakit Indonesia. Kemudian kita juga menghadiahkan masjid yang diberi nama Masjid Istiqlal, ya. Dan alhamdulillah juga berkat bantuan kita, ya, mereka warga Palestina khususnya anak-anak kecil setiap tahun mereka setiap tahun di antara mereka itu ada yang menyelesaikan hafalan Qur'annya yang jumlahnya ribuan, ya, dan mereka di wisuda setiap tahun kurang lebih 1000 orang yang selesai menghafal Al-Qur'annya. Ini luar biasa, dan kita ingin, ya, mempunyai amal jariah, ya, yang mana kita ketahui dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha, ya, yang tadi saya sebutkan, sholat di Masjidil Aqsa itu mempunyai keistimewaan sama seperti kita sholat di Masjidil Haram, dan juga sama sholat di Masjidil Nabawi. Ya, kalau sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000. 100.000. Kemudian di Masjid Nabawi 1.000. Di Masjidil Aqsa 500.000. Ya. Di Masjidil Aqsa ada 3 riwayat. Ya, yang pertama 250. Ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat kedua 500. Ya, dibanding sholat di masjid yang lain. Kemudian yang terakhir itu sama seperti sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000. Ini keutamanya. Dan kita ingin, ya, kita walaupun tidak datang ke sana, ya, kita mendapatkan pahala sholat seperti pahala orang-orang yang datang ke sana dan sholat di sana, yang pahalanya berkali-kali lipat. Ya. Dan bagaimana itu? Ya, kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Maimunah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, artinya Al-Quds. Ya Rasulullah, ya, berikanlah fatwa tentang Al-Quds atau Masjidil Aqsa. Apa kata Rasulullah?
utuhu wasallu fihi, datangilah dan sholat di sana, ya karena sholat di sana pahalanya 1000 kali lipat dibanding sholat ya di masjid biasa atau masjid yang lainnya. Kemudian kata Maimunah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak bisa datang ke sana? Ya, kata Rasulullah, ya kirimkanlah hadiah berupa minyak untuk menghidupkan lentera-lentera yang ada di sana, dan pahalanya itu sama seperti orang yang datang ke sana dan sholat di sana. Dan kita saat ini ya tidak mungkin datang ke sana. Dan juga saat ini kita tidak mungkin menghadiahkan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, menghadiahkan minyak. Ya, nah minyak ini hanya kiasan, ya perumpamaan. Nah saat ini ya yang bisa kita lakukan yang pertama mendoakan mereka, ya khususnya yang jaga di Masjidil Aqsa agar tidak kosong dari kaum muslimin. Yang kedua, kita bantu dengan kemampuan kita, ya dengan materi semampu kita. Insya Allah ya berapapun besarannya itu akan mendapatkan atau kita akan mendapatkan pahala atau ganjaran sama seperti mereka yang berjaga, yang sholat, yang itikaf di Masjidil Aqsa. Insya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin kalau ada, ya alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak kepada jamaah yang sudah berdonasi ya tadi secara cash, dan insya Allah ya kita belum cukup ya, itu artinya ya kita ingin beramal lebih ya bagi jamaah sekalian ya ingin beramal lebih ya di sini atau yang tadi sempat membaca benar itu ada namanya donasi komitmen ya, dalam artian bahasa kita ya, bahasa sederhananya kita niat baik, kita berniat baik membantu saudara-saudara kita yang ada di sana dengan berkomitmen, berazam ya. Di sini kalau tim dibagi habis sudah, gak apa-apa, beberapa aja bagi. Jamaah sekalian, nanti mungkin setelah ini ya bagi jamaah, bapak-bapak, ibu atau remaja yang ingin berkomitmen di sini, ya. Karena ini, ya di sini komitmen donasi Palestina itu bisa scan melalui barcode kris atau bisa transfer melalui BRI, BSI, dan nanti bisa namanya tim kita Kuda Indonesia. Di sini ada nominalnya, ya. Nanti bisa datang ke tim. Ada beberapa nominal pilihannya, ya di sini. Nanti bagi jamaah boleh, ya. Boleh memilih nominal yang ada di sini, kemudian boleh menulis nominal lainnya, ya. Dan ini ya sesuai kemampuan kita, ya. Contohnya saya berazam komitmen ya 1 juta. Ya, bagaimana cara membayarnya? Boleh cash, ya boleh itu kalau ada duitnya langsung ya cash, ya boleh. Terus boleh diansur. Kalau semuanya saat ini belum ada tapi pengen komitmen ini, pengen membantu, berniat, ya berazam. Ya, boleh silakan, boleh diansur, boleh setiap hari, setiap bulannya 100.000 mendapatkan pahala niat baik kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Rasulullah SAW mengabarkan, ya, dan ini direkam oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in, ya barang siapa yang berniat baik untuk beramal, untuk berniat baik untuk melakukan amal kebaikan, kemudian dia terhalang untuk menjalankan niat baik tersebut, maka Allah tulis satu kebaikan untuknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sekali lagi, ya ini adalah komitmen kita atau kita berniat baik, berniat membantu saudara-saudara kita yang ada di sana, dan sifatnya ini ya sesuai kemampuan kita. Kita boleh memilih di situ ada nominal, ada beberapa nominalnya, ya atau nominal lainnya. Ya nanti bagi jamaah sekalian boleh ya mendatangi tim kita Kuda Indonesia. Ya dan ini boleh ya kalau ada sekarang alhamdulillah, kalau belum ada juga alhamdulillah bisa diansur, bisa di ya bahasa kita ya di inilah kredit gitu. Kalaupun belum bisa, insya Allah kita mendapatkan niat baik, pahala niat baik kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini nanti bagi jamaah, bapak-bapak, ibu, sekali lagi silakan yang ingin berkomitmen dan bisa mendatangi tim kita Ketua Indonesia. Oke, bagi jamaah yang dimuliakan Allah, ya, mungkin kita bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya, ya kita buka 3 pertanyaan, silakan terkait Palestina atau yang lain, silakan. Sebelum acara kita tutup, ya, bagi jamaah yang mau bertanya silakan. Ya. Bisa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan Ustaz tadi, ada area yang segitu banyak, ada bekas-bekas peninggalan sejarah yang di dalam masjid itu sendiri juga ada. Di situ ada lokasi kalau kita menghadap kiblat di Masjidil Aqsa sebelah kiri itu ada lokasi
atau tempat bersejarah dari Siti Maryam. Yang Siti Maryam itu adalah merupakan ibu dari Isa alaihissalam, yang itu juga dipercaya oleh penganut agama lain. Kalau kita runtut itu sebetulnya semuanya ini adalah silsilahnya adalah dari Nabi Ibrahim. Ibrahim dari istri namanya Sarah, itu ada anaknya namanya Ishak, dan dari Siti Hajar ada Ismail. Rasulullah itu adalah dari silsilah Nabi Ismail. Nah, yang berkembang banyak di sini adalah dari Ishak. Ishak kemudian Yakub. Yakub itu punya anak Yusuf, Yehuda, dan seterusnya sampai generasinya Musa atau Isa. Nah, dari sisi keturunan Ishak ini, itu juga banyak Muslim di situ adalah merupakan tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan tauhid sebetulnya, karena si Ibrahim itu adalah membawa agama tauhid. Nah, ini saya membayangkan bagaimana si Ibrahim ini kalau melihat anak cucunya itu bisa bercucuran air mata, karena ini konflik yang tidak pernah selesai. Nah, tidak jauh dari situ itu ada banyak sekali peninggalan-peninggalan atau dalam bentuk makam. Itu kira-kira kalau tidak jauh dari situ, tapi dalam situ ada juga batu yang begitu besar, merupakan peninggalan Nabi Sulaiman, yang kalau kita bicara itu teknologi pada saat itu memang tidak mungkin batu sebesar itu diangkut oleh manusia. Lokasinya berada di bawah. Tidak jauh dari situ juga ada masjid Nabi Daud. Di situ banyak makam-makam peninggalan. Ya, Nabi Yahya. Kemudian si lokasi makam di situ makam Ibrahim berdekatan dengan Sarah, berdekatan dengan Nabi Ishak, berdekatan dengan Nabi Yakub. Umat Islam nggak bisa menembus pintu itu bersebelahan, nggak bisa masuk di situ karena apa? Yakub itu adalah identik dengan Yahudi, sehingga orang Islam nggak bisa untuk ziarah ke situ. Ini adalah di lokasi di situ ada banyak sekali peninggalan sejarah, bekas-bekas sejarah yang merupakan turunan Nabi Ibrahim. Ya. Pertanyaan saya kembali saya sampaikan ya, apa yang melatar belakangi sehingga konflik ini bergenerasi, bertahun-tahun tidak pernah selesai. Nah, kebetulan saya lihat podcast dari Deddy Corbuzier beberapa hari yang lalu. Kebetulan saya lihat ya podcastnya beberapa hari yang lalu. Hanya saja saya lihatnya kemarin. Di situ ada orang Palestina, dia Muslim yang tinggal di Israel, dia berusaha masuk ke Indonesia, itu harus lewat paspor yang dia urus dari negara lain. Dia cerita bahwa di Israel itu ada juga Muslim Palestina yang tinggal sekitar hampir 2 juta orang. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يعني هذا سؤال حقيقة سؤال كريم، ولكن جوابه صغير جدا. فمن الطبيعي إذا سرق لص بيتك فهل سينتهي الصراع إذا هو لا يعطيك بيتك؟ وهذا الذي يحدث عندما يسرق هذا اليهودي بلاد المسلمين في فلسطين، فلن ينتهي الصراع حتى تتحرر فلسطين من هذا اليهودي. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya adalah setelah kata beliau. Jadi secara logika, jadi kalau seorang pencuri masuk ke rumah kita, kemudian kita
terjadi antara kita dengan pencuri itu perdebatan atau perselisihan, ya tiba-tiba datang orang ke rumah kita dan ingin mengambil rumah kita, ya itu pasti akan terjadi perdebatan. Ya, karena kita pemilik aslinya, kemudian datang pencuri mengaku-ngaku, atau datang perampok datang ingin mengambil harta kita atau rumah kita dengan paksa, pasti akan terjadi perselisihan, cekcok, bahkan bisa terjadi adu fisik. Nah, seperti inilah yang terjadi di Palestina. Ya. Jadi Palestina itu, yaitu adalah tanahnya warga Palestina, baik yang Muslim atau non Muslim, karena mayoritas di Palestina adalah Muslim, maka itu yang kelihatan dari kita. Dan datang Yahudi, ya, datang Yahudi ke Palestina, dan mereka mengaku-ngaku bahwasanya Palestina ini itu adalah tanah mereka. Kira-kira kalau kita sendiri, kita yang punya rumah ini, benar datang orang mengaku ini rumah kita akan membilang ya, seperti itu jawabnya. وبالتالي لا تنتهي هذه القضية حتى يخرج الاحتلال من فلسطين، كل فلسطين، لا يبقى ولا يهودي في أرض فلسطين. Dan perselisihan ini tidak akan pernah selesai, ya, sampai orang-orang Yahudi itu keluar dari tanah Palestina. Selama orang-orang Yahudi masih ada di Palestina, maka perselisihan ini akan terus berada sampai kapanpun. Mungkin saya akan melengkapi tadi tentang pertanyaan Bapak tadi. Jadi walaupun ada warga Palestina yang berpaspor atau berwarga negara Israel, ya, tetapi mereka itu mengalami diskriminasi. Jangankan orang Palestina yang menjadi warga negara Israel, orang Yahudi sendiri yang datang dari belahan bumi manapun, ya, yang bukan kulit putih, ya, mereka mengalami diskriminasi. Apalagi warga Palestina yang bukan Yahudi. Jadi orang Yahudi adalah orang yang sangat rasis. Kemudian ya kita ketahui bahwasanya memang tadi ya, Al-Quds ini adalah kiblatnya tiga agama, khususnya Islam, Yahudi dan Nasrani. Dan pertanyaan tadi Bapak, kenapa terjadi perselisihan sampai sekarang? Karena Yahudi yang saat ini bukan Yahudi yang dulu, yang keturunan Nabi Ibrahim. Dan kita ketahui kalau kita membaca Al-Quran, kenapa Yahudi itu sampai nggak bisa menempati wilayah Palestina. Dan kita ketahui kisahnya Nabi Musa dengan kaum Yahudinya ketika baru selamat dari kejaran tentara Fir'aun, ketika memasuki gurun Sinai, kalau nggak salah, itu diperintahkan oleh Allah untuk memasuki Palestina. Apa katanya? Ya, dia berkata kepada Nabi Musa, "Idhhab anta wa rabbuka innaha huna qa'idun." Pergilah kamu wahai Musa dengan Tuhanmu, ya, untuk memerangi orang-orang yang ada di Al-Quds itu kan dikuasai oleh seseorang yang sangat kejam dan seterusnya. Ya, ini Bani Israel ini gini, yaitu berkata kepada Nabi Musa. Apa akhirnya? Ya, mereka itu dihukum oleh Allah, ya, selama 40 tahun tinggal di gurun. Ya, sehingga Nabi Musa wafat di situ. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang pembangunan dari Israel sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum mereka. Dan Yahudi yang sekarang ini yang menguasai Israel, yang menguasai Palestina, ya, itu mereka motifnya apa? Mereka motifnya yang pertama, beliau pernah menyampaikan di sana juga pertanyaan seperti ini. Mereka yang pertama adalah motifnya karena agama, ya. Sebagaimana keyakinan mereka tentang kitab mereka yang sudah mengalami banyak perubahan. Yang kedua, motifnya adalah karena dunia, karena Palestina ini, ya, itu tanahnya atau letak geografinya itu sangat strategis. Dia berada di jantung dunia. Dia berbatasan dengan Afrika, ya, kemudian berbatasan dengan Asia dan berbatasan dekat dengan Eropa. Jadi kalau orang menguasai ini, ya dia akan mudah untuk menguasai dunia. Ya, mungkin ini sedikit ya tambahan karena ini sangat panjang sekali, ini kan terkait dengan sejarah. Jadi antaranya itu dia yang bisa sampaikan tentang kenapa alasannya perselisihan itu ya sampai sekarang ini nggak selesai, karena orang-orang Yahudi yang sekarang ini ya itu datang bukan karena bukan orang-orang Yahudi yang dulu. Dahulu di Palestina memang ada Yahudi ya, karena Al-Quds ini kota suci tiga agama. Tapi Yahudi yang datang ke Palestina sekarang ini dia tujuannya untuk merampok, yang menguasai tanah Palestina. Dan pencetus negara Israel ini ya kemarin sempat pelatihan itu adalah orang ateis, orang Yahudi yang ateis. Dia tidak mengaku Tuhan, tapi dengan
dia dengan dalih agama, ya, dia ingin menguasai Palestina. Jadi orang yang kalau kita membaca tentang sejarah Yahudi, kenapa bisa di Palestina, itu panjang sekali. Di antaranya ada campur tangan penjajah dan seterusnya, dan ya termasuk kenapa Turki Utsmani itu bisa dibubarkan, tujuannya untuk itu. Dan ini panjang sekali pembahasannya. Mungkin itu yang bisa sebutkan. Mudah-mudahan bisa menerangkan. Ada lagi? Pertanyaan saya hanya singkat aja, tapi mungkin terkait dengan beberapa negara di sekitar Palestina. Sebagaimana yang sudah kita ketahui semua bahwa sedemikian banyak sudah penderitaan yang dialami oleh warga negara Palestina, dan banyak warga Palestina itu adalah Muslim. Semua negara termasuk seperti di sekitar Jazirah Arab itu kan juga Muslim, termasuk juga di Indonesia yang sedemikian banyaknya warga Muslim di sini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa kalau memang mereka merasa bersaudara dengan warga Palestina sesama agama Islam, kenapa negara yang terdekat dengan Palestina seperti beberapa negara seperti Arab, Syria, kemudian Turki, mereka kenapa tidak mau cepat ya gitu menolong warga Palestina, misalnya dengan segera menyerbu Israel ini yang demikian biadab menghancurkan warga di Palestina itu. Kenapa tidak dilakukan semacam serbuan atau apa gitu kan? Bukankah di sana itu dulu juga masih wilayah kekuasaan khilafah? Pertanyaan saya itu aja. Barangkali bisa dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب يعني مواقف الشعوب العربية في فلسطين كلها تؤيد فلسطين وتتمنى لو تدافع عن فلسطين وتقاتل مع المسلمين في فلسطين، لكنهم لا يستطيعون بسبب أن معظم هذه الدول حكوماتها فاسدة ورؤساؤها فاسدة. لماذا؟ لأن من جاء بهؤلاء الرؤساء هي أمريكا، ومن وضع هؤلاء الرؤساء وضعوا لكي يدافعوا عن دولة إسرائيل. Kenapa orang-orang Arab tidak membantu warga Palestina atau negara langsung sebagaimana terjadi? Ya, secara umum masyarakat Arab, secara umum mereka itu sangat ingin berjuang bersama rakyat Palestina, ya, memerangi Yahudi secara umum, baik itu Saudi, Mesir, Syria, dan negara-negara di sekitar itu, ya, Timur Tengah, itu secara umum itu sangat mencintai warga Palestina dan ingin berjuang bersama mereka. Tetapi ya ada peraturan-peraturan yang membatasi mereka, ya, terutama peraturan negara-negara mereka. Jadi dan pemimpin mereka, ya, itu adalah di antara mereka ada yang menjadi tangan kaki Yahudi atau sekutunya. Jadi mereka dijadikan pemimpin ya untuk membela orang-orang Yahudi dan sekutunya. Dan kita ketahui saat ini beberapa negara Arab itu sudah membuka diplomasi secara terbuka, seperti Kuwait dan beberapa negara lainnya. Jadi secara umum warga Arab ini ketika pemimpinnya menyuruh berjuang di Palestina, mereka akan berangkat sukarela. Tapi karena pemimpinnya ini melarang dan beberapa pemimpin Arab ini ya berkhianat dengan agamanya dan bekerjasama dengan musuh Islam, ya, dan membuat peraturan-peraturan yang sangat ketat sehingga warga Arab ya, warga Arab yang ada di sekitar Palestina ini tidak bisa membantu secara langsung. Tapi untuk membantu secara materi, insya Allah sama seperti kita. Ya. Mereka juga ada donasi dan seterusnya untuk warga Palestina. Insya Allah. Ada lagi satu lagi, ya, terakhir sebelum kita tutup dengan doa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibandingkan dengan Indonesia sama Palestina ya, Palestina sekarang dijajah dan Indonesia pun dijajah juga lama sekali. Tapi apakah warga Palestina itu tidak seperti Indonesia? Kalau Indonesia kan
banyak sekali pahlawan-pahlawan, banyak pejuang-pejuang, bahkan seperti di Ponorogo bisa membuat kota kecil Belanda. Apalagi pada waktu Sekutu datang, dalam waktu 3 hari Sekutu bisa dikalahkan oleh tentara-tentara Indonesia. Nah, dari sini padahal Indonesia tidak punya peralatan ya, Sekutu dengan persenjataan yang lengkap. Apakah warga Palestina itu juga tidak ada punya rasa patriotisme, rasa juang seperti Indonesia? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في غزة الناس والمجاهدون يصنعون سلاحهم بأنفسهم حتى أنهم يصنعون الصواريخ. وفي الحرب الأخيرة على غزة أطلق أهل غزة حوالي أكثر من 3000 صاروخ على الكيان الصهيوني. Allah Subhanahu wa taala ya. Di Palestina itu ada faksi yaitu Hamas ya. Khususnya untuk kota Gaza itu adalah para pejuang dan mereka membuat persenjataannya sendiri ya, yang mana ketika terjadi perang antara warga Gaza dengan Israel ya, itu orang-orang Gaza itu bisa melontarkan roketnya kurang lebih 2000-an yang menghujani wilayah yang dikuasai oleh atau menghujani tentara-tentara Israel dengan roket-roket, sehingga pada perang terakhir kemarin itu dimenangkan oleh warga Gaza walaupun banyak korbannya, tapi dengan peristiwa tersebut itu bisa menekan atau bisa membuat perjanjian ya, dan diantaranya beberapa di antara warga Palestina ditahan itu bisa dikeluarkan. وكذلك استطاع المجاهدون في غزة أن يختطفوا جنديا صهيونيا ويتبادلوا صفقة تبادل أسرى، أخرجوا مقابله 1200 من الأسرى. Dan juga para pejuang-pejuang yang ada di Gaza itu bisa menangkap beberapa tentara Israel, kemudian ditukar dengan warga Palestina yang ditawan yang jumlahnya 2.200-an ya, yang dibebaskan dengan ditukar dengan tentara Israel yang ditawan. Dan ya, di sana para pejuang ya, itu sangat luar biasa ya, di kota Gaza khususnya. Itu tidak ada orang Yahudi yang tinggal di situ, karena emang orang Yahudi kalau masuk ke Gaza ya antara ditahan atau mati, karena satu-satunya wilayah yang ada di Palestina yang tidak ada orang Yahudinya itu adalah Gaza. ثم إن النصر لا يكون بعدة ولا عتاد. بالأمس كانت ذكرى غزوة بدر الكبرى، كان عدد المشركين 3 أضعاف عدد المسلمين، ومع ذلك انتصر المسلمون. فالنصر ليس بكثرة العتاد والعدة، وإنما بالإيمان، وما النصر إلا من عند الله سبحانه. Dan kemenangan ya, itu tidak diukur dengan berapa jumlah pasukannya atau peralatan tempurnya ya, tetapi kemenangan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan kekuatan iman. Jemaah sekalian ya, sebagaimana dulu pejuang-pejuang kita ya, ketika kita orang-orang tua kita dulu berjuang itu ya, mereka menamakan tentara mereka dengan Laskar Jihad ya, atau Hizbullah. Itu mereka luar biasa, sehingga ketika Belanda datang lagi dengan sebetulnya di tahun masa revolusi itu ya, mereka bisa mampu mengusir Sekutu hanya beberapa hari, kan dengan modal kekuatan iman ya, padahal senjata kita itu sama ya seperti warga Palestina, buat sendiri atau rampasan dan seterusnya, tapi dengan kekuatan iman. Dan juga ada fatwa Hasyim Asy'ari yang mengobarkan semangat jihad. Alhamdulillah ya, Allah memberikan kemenangan untuk warga Indonesia dan juga insya Allah ya, warga Palestina dan dengan pejuang-pejuang yang saat ini masih ada yang masih istiqomah, insya Allah suatu saat Palestina juga akan merdeka. Ya, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah turun acara menambah keberkahan pertemuan kita pada pagi hari ini ya, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Syekh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا آمين. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن آمين. وأقر أعيننا بالقرآن. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ووقوفنا بين يديك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى يا كريم. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى يا كريم يا عظيم يا حليم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah di acara. Sekali lagi saya ingatkan kepada jamaah, bagi jamaah yang ingin berdonasi komitmen, ya silakan bisa menghubungi tim Qiblah Indonesia. Ya, mudah-mudahan apa yang kita berikan atau kita donasikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala perjuangan mereka, terutama yang mempertahankan Masjidil Aqsa. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi harta kita, keluarga kita, umur kita, dan yang pasti dari itu kita mendapatkan pahala yang insya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah video ya, penyaluran donasi kita dan terutama warga Indonesia, masyarakat Palestina melalui salah satunya Qiblah Indonesia dan beberapa anggotanya yang saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan ini menjadi amal jariah kita yang insya Allah akan kita bawa sampai kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersama sekalian karena waktu sudah habis kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup majelis. Subhanallah walhamdulillah syukur dan kita baik bisa sebagai pemahaman cara menjelaskan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau foto bareng silakan dengan saya. Melihat dari jauh betapa aku pilu ingin ku
di dekatmu, wahai kau saudaraku, mengadu dalam doa, memohon kepadanya agar engkau di sana bersabar sepenuhnya. Kita satu dunia, makhluk Tuhan yang esa,